sudah sangat baik sama kita ya. Amin. Kita boleh menginjak di tahun yang baru, dikasih kesehatan, harus mengucap syukur. Ditambah lagi kalau tambah rajin ibadahnya ya Kak. Iya Tadi dong. apa Kak? Ada poin plusnya ya? Iya, ya. Ah. Jadi buat adik-adik yang duduknya diam, ya. Tapi jangan cicingan ya, jangan ya. Tapi yang tertib intinya gitu ya, bukan cicingan ya, dieman gitu, jangan ya. Yang pertama harus rajin ibadah ya. Yang kedua apa? Yang kedua udah rajin ibadah Kak Robi? Udah gitu yang ikutin ibadahnya baik. Oh ya. iya, Berarti- duduknya tenang, nggak jalan-jalan, nggak pada ngobrol sana sini. Ya. Ya, fokus dari awal sampai akhir dengerin. Tapi Terus menyanyi nyanyi semangat. ya. Tapi buka mulutnya untuk menyanyi, Ya. bukan ngobrol gitu ya. Ya. Terus Oke, udah gitu mau apa? Mau Ayat ayat hafalan, hafalan, mau penting. Iya, Ya, betul. mengingat ya. Khususnya ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16 apa? Itu udah ayat hafalan yang harus dihafal semua ya. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga dia tak menguraikan anaknya tunggal, ya? Supaya siapa yang percaya tidak binasa, gitu ya. Karena betul ya kira-kira ya. Ya. Udah gitu Oke. apa? Ya udah, dia 3 poin itu ya adik-adik. Oke deh, kalau gitu kita mau mulai, kita doa dulu ya adik-adik ya. Yuk nanti Kalisa boleh bantu untuk doa pembuka. Haleluya Tuhan Yesus. Oke, kita mau berdoa. Kalau Yuk. doa boleh nggak Kita jalan bagi- sana sini matanya tuh Kita buka terus bangkit tangannya berdiri, belum ya. diem. Boleh nggak? Harus Boleh duduk dong. yang baik ya. Tangannya dilipat, tangannya lipat, matanya merem. Oke, yuk Yuk kita bangkit doa. berdiri yuk adik-adik sambil berdiri yuk Ya, teman-teman. Kita Ya. bangkit berdiri. Bukan adik-adik ya, sahabat-sahabat. Oh Ya, iya, ya. sahabat TKTF. TKTF, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya, yuk nanti Kalisa. Kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan pada pagi hari ini di tahun yang baru 22 Tuhan, 2022 Tuhan kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Tuhan sertai kami agar kami boleh beribadah dengan baik, Tuhan yang pimpin, agar kami boleh menyanyi yang terbaik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami pulang dengan membawa sesuatu yang terbaik daripada Tuhan dan hidup kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kaulah pimpin segala sesuatunya dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap beribadah katakan Amin. Yeay. 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 Kita ini apa? Anak kesayangan Tuhan. Aku anak kesayangan Tuhan. Ya. Haleluya. Yuk semuanya pakai berdiri. Loncat-loncat. Yeay, yeay. Miliknya Tuhan. Siapa miliknya Tuhan? Kita ya. Biar kecil tapi berharga. Mata Tuhan tak pernah lepas dariku. Malaikatnya ditugaskan menjagaku selalu. Ulangi lagi. Aku, yang kencang suaranya. Miliknya Tuhan. Biar kecil tapi berharga. mata Tuhan tak Pernah lepas dariku. malaikatnya ditugaskan Menjagaku selalu. Semuanya. Yeah, yeah. Aku ini anak kesayangan Tuhan. Aku selalu berada dalam perlindungannya. Ku mau taati firman-Nya, taati papa mama, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Aku
berharga. Mata Tuhan tak pernah lepas dariku. Malaikatnya ditugaskan menjagaku selalu. Aku ini anak kesayangan Tuhan. Aku selalu Berada dalam ku mau taati firman-Nya, taati papa mama, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Aku ini anak kesayangan Tuhan. Yeay. Aku selalu berada dalam perlindungannya. ku mau taati firman-Nya, taati papa mama, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Menjadi berkat Bagi seluruh dunia. Menjadi apa adik-adik? Menjadi berkat bagi seluruh dunia. Haleluya. Tadi Kalisa dan sahabat-sahabat, terus dikatakan menjadi berkat bagi apa? Seluruh wah jauh-jauh tanya Kak Robi ya, dunia gitu kan. Gak apa-apa ya, jadi berkat bagi seluruh dunia, berkatnya dari mana dulu? Dari tadi katanya buat apa papa mah jadi berkat di dalam apa dulu? Keluarga, jadi berkat keluarga dulu. Udah gitu berkat saudara-saudara, jadi berkat di gereja, baru targetnya seluruh dunia. Kenapa seluruh dunia? Terkenal. Coba sebutkan nama orang yang terkenal di dunia, siapa coba? Ada nggak? Siapa sih kira nama presiden yang terkenal paling dengar siapa? Bapak siapa? Jokowi, oh terkenal, ya terkenal seluruh dunia ya. Nah gitu ya, terus yang sekarang yang kita sembah yang paling terkenal seluruh dunia siapa? Tuhan ya? Wah siapapun juga tahu Tuhan Yesus ya. Beda-beda namanya ya, mungkin di China, di RRC beda namanya Yesus gitu kan. Ya, terus ada juga Isa gitu ya. Tapi yang terkenal di seluruh dunia ini adalah Yesus yang kita sembah dan muliakan saat ini ya. Yang kita kenal. Ya jadi kalian ngapain di sini tuh? Ngapain sih di gereja ya? Nyanyi-nyanyi hari Minggu. Karena kita mau datang sama Tuhan. Mungkin ngelihat Korobi sama Kalisa, Karobi di sini di depan, bukan lihat ini, tapi kita datangnya sama Tuhan. Tuhan siapa? Katakan Yesus. 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 Haleluya. Oke. Kok kurang semangat nih. Adik-adiknya ya? Kedengarnya kayaknya perlu dicas lagi deh. Enggak, udah semangat ya, udah sukacita ya. Yel-yelnya TKTF, apa? Coba ada yang baru, Siap ya terbaru ya. Coba boleh teman-teman tampilin. TKTF light. Yes, I'm ready to be the light. Ya, oke, ya. Ulangi ya. Oke. Tunggu. Tulisannya coba, benar gak? Coba tulisannya teman-teman. TKTF, light gitu ya. Ya. Kalau 3 kali. kakak bilang TKTF light, maka kalian jawab, yes, I'm ready to be the light. Oke? Ya, kalau belum kencang suaranya diulang sampai 100 kali. Wah, gimana ini? Ya, oke, ulang ya. Oke, kita mulai. TKTF light. Ditampilin. Kencang sekali lagi. Masih bingung? Ya, ulangi lagi ya. Tunggu, artinya apa? Mungkin sahabat-sahabat di sini mungkin masih bingung gitu. TKTF light itu apa gitu? Coba. TKTF light. Yes, saya siap untuk jadi terang. Ya, artinya terang di keluarga maupun terang di lingkungan kita semua ya. Di luar ya. keluarga Lalu ya. sampai dunia. Ya, coba Kalisa. Oke, ulangi lagi ya. TKTF Bisa baca ya. light. Wah, kurang kedengar. Sekali Coba lagi, sama kurang kompak. kakak-kakak TKTF-nya Sekali sama lagi. emak-emaknya juga ya. Ya. Ibu-ibunya juga. Yuk lagi. TKTF light.
Jadi gitu ya. Kalau jadi terang, berarti kita ini dikasih kuasa sama Tuhan ya untuk bisa Iya. jadi terang. Karena kita ini apa Kak Robi? Light, 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 Iya, gitu. kita ini anak. Aku anak raja. Anak Aku raja, ya. anak raja. Yeay. Yeay. Wah, anak raja mah seneng ya, sukacita ya. Aku anak raja. Kau anak raja, kita semua anak raja. Oh yes, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Haleluya. haleluya, puji Tuhan, haleluya, Haleluya. Ya. puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak Tunjuk raja, teman-temannya kanan kau anak kiri. raja, kita semua anak raja. Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bukan karena katamu, aku istimewa. Bukan karena kau puji, Bukan karena kuat dan hebatku, aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku, aku istimewa. Kata Yesus, kata Yesus, oh, haleluya. Berharga, Alkitab mengatakan, Bilang yang kencang. aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena Apa? kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku Istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. kurang kencang. Berharga, Alkitab mengatakan, Lagi goyangnya dong. istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, Tapi apa? tapi darah Yesus, Tapi apa? tapi darah Yesus. Kita dibeli Iya. bukan dengan emas perak ya yang ada di dunia ini, tapi dengan darah Yesus yang tidak terbayar, Haleluya, yang pengorbanan sangat Tuhan mahal. Yesus di kayu salib ya. Ya, betul. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan, Kalisa, sahabat-sahabat, kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau dengar firman Tuhan dan menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Ya. Oke dah, yuk. Ku hidup karena percaya. Sambil ikutin ya adik-adik ya semua ya. Memberi setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita ulangi dari awal ya, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kita sambil belajar lagunya ya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji Setia pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Ya, Tuhan tangan kita yang semuanya. besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Nanti Kak email boleh. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Adik-adik tundukkan kepalanya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami semua boleh hadir di tempat ini dan juga beribadah secara online. Kami bersyukur kami bisa beribadah kepada Tuhan yang besar. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan yang boleh berkati kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau terima, kami mau sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Halo adik-adik. Cici Melisa lupa ya. Tahun baru gak apa-apa ya, masih biasa. Cici Melisa akan sapa kalian bukan dengan adik-adik lagi, tapi dengan kata-kata sahabat TKTF ya. Nah, yel-yelnya masih inget gak adik-adik? Tuh kan masih adik-adik lagi. Sahabat TKTF masih inget gak yel-yelnya tadi? TKTF light. Yes, I'm ready to be the light, light, light. Sekali lagi ya, waduh ini masih pada bangun bangun. Lagi ya, sahabat TKTF, TKTF, yes, Wah sebelah sini belum kedengeran nih suaranya nih. Sahabat TKTF, hai. TKTF light, yes. To be the light, light. Sebelah sini coba ya, mau denger nih suaranya ya. TKTF light. Pinter, luar biasa ya. Adik-adik tahun ini, tuh ya masih belum biasa ya. Sahabat TKTF, sama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan.
Masih inget gak tahun lalu terakhir cerita tentang apa? Ada yang inget gak? Tahun lalu kayak udah lama banget ya. Sebelum Moana. Ayo, ada yang inget gak firman Tuhannya? Tentang raja? Raja siapa ayo? Ini kuis dulu ya sebelumnya ya. Raja keduanya orang Israel, siapa namanya? Angkat tangan. Ada yang tahu? Danela? Raja Daud. Dicatat ya kakak. Danela namanya ya, 1 poin ya. Raja Daud. Nah tunggu dulu ya. Sebelum mau dengerin firman Tuhan kelanjutannya nih. Raja Daud ada apa ya selanjutnya? Kita mau kuis dulu. Nah, kita kuis dulu ya. Nah adik-adik ini yang bisa jawab nanti dapat poin 1 ya. Jadi nanti juara kelasnya di akhir bukan berdasarkan absen aja. Absen kalian 1 poin, kalau bisa jawab pertanyaan dapat 1 poin lagi. Kalau bisa ayat hafalan dapat poin lagi ya. Oke, kuis yang pertama, boleh ya ditampilin judulnya hari ini firman Tuhannya adalah hikmat dari Tuhan. Ya, ini ayatnya kalau kalian mau baca 1 Raja-Raja 3 dan 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Nah tapi sebelum masuk ke firman Tuhan ini ada kuis dulu. Ini buat anak-anak dari usia 1 tahun sampai 6 tahun ya. Nih tebak pola. Ini warna apa adik-adik? Yang kelas kecil ya, yang kelas besar udah pasti tahu. Ini warna apa? Merah. Habis merah kita punya warna kuning. Habis warna kuning kita punya warna hijau, pinter ya. Habis ini pola ya. Habis merah, kuning, hijau. Habis hijau, merah. Habis merah, kuning. Habis kuning, tunggu. Siapa yang mau jawab angkat tangan. Ada 2 orang. Ethan habis warna, jawabnya barengan ya. Ethan sama Atan ya. 1, 2, 3. Ijo. Catat ya kakak ya. Nah, Atan sama Ethan, bener gak coba lihat? Yeay, betul. Ini tebak pola ya. Lagi, ada kuis lagi. Ini benda apa ya? Ini buat kelas tengah ya. Dari umur 6 tahun sampai 9 tahun lah ya. Tebak benda apakah ini? Tebak kata. Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Aduh, Atan lagi, Danela. Oke, ayo. Atan sini dulu, bisikin dulu. Sini. Jawabannya apa? Bisikin Cici. Ini kata apa? Iya, ini kata apa? Ini ada 3 kata. Ini apa ya kira-kira? Benda apakah ini? Tahu nggak? Ya, itu apa? Ya, terus? Boleh duduk dulu Atan ya. Terima kasih. Tadi siapa? Danela boleh maju sini. Boleh duduk, silakan duduk. Tadi siapa lagi? Rahel? Yuk sini. Ada 3 katanya Rahel. Terus? Thank you Rahel. Oke, yang kelas tengah, yang kelas besar ada yang mau jawab nggak? Ada yang tahu nggak? Ini benda apa ya ini? 3 kata, betul. Adik Juan? Jangan kakak. Yuk yang kelas besar. Ini kata apa ya? 3 kata. Ada yang mau jawab? Gak apa-apa, salah. Siapa yang mau jawab? 3 kata. Susah ya? Susah, Camin. Ya. Oke, jawabannya adalah kata kakak Camin, kaca, mata, minus. Oke, kakak TLC dicatat ya, Jasmine. Oke, tadi yang mendekati Danela ya, Danela 1 poin ya. Oke, ini yang buat kelas besar. Yang kelas tengah boleh jawab, kalau yang anak kelas kecil juga boleh ya jawab kalau mau jawab.
teka-teki gambar. Pertanyaannya adalah, kemanakah airnya mengalir? Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Anginnya bertiup dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Ada yang mau jawab? Jangan camin lagi. Kanan mana kanan? Kanannya siapa? Dari sana sini, ya. Dari kiri ke kanan, ya. Dari kiri ke kanan ya kalau ini ya. Ray, lagi ada yang lain? Coba dilihat gambarnya baik-baik. Ini anginnya kemana ya? Ke kiri atau ke kanan, kanan atau ke kanan kiri? Udah gak ada yang mau jawab lagi? Ray tahu dari mana airnya mengalir dari kiri ke kanan? Oke, good. Jemuran, ini anginnya niupnya ke sana. Terus ini sebenarnya jawabannya nih ya. Nih. Siapa yang suka mancing? Airnya mengalir dari, nah itu ya. Ray 1 poin. Nah ini yang paling susah. Ini paling susah ya. Kakak-kakak juga siap-siap ya. Kalau mau dijawab silakan. Teka-teki gambar. Ini soal ujian katanya ya, soal ujian matematika ya. Yang udah jawab tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya Ray. Di nomor berapakah mobil ini diparkirkan? Ada yang mau jawab? Jason? 87 katanya. Bener gak? Bener gak 87? Coba, dari mana Jason? Hah? Dari mana? Nomor 7 katanya ya. 87 kata Jason. Coba dibuka jawabannya. Nah, pinter. Kalau dibalikin 86, lihatnya dari sini ya. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Nah, adik-adik, ini teka-teki kita perlu hikmat gak? Kita perlu kepandaian gak? Perlu mikir gak? Perlu. Nah, adik-adik, kira-kira nih ya, orang lain yang nggak kenal Tuhan bisa jawab ini nggak? Bisa jawab tadi nggak tebak-tebakan semua? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah, semua manusia dikasih hikmat sama Tuhan. Tapi apa bedanya anak Tuhan sama bukan anak Tuhan? Hikmatnya. Hikmatnya kita datangnya harusnya dari Tuhan. Nah, hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah kemampuan untuk melihat perbedaan. Tadi Ray bisa lihat ya, ini gambar tadi airnya sama anginnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Itu butuh, nah ini ya, melihat dengan teliti. Kemudian kemampuan menilai, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Waktu kita mau melakukan sesuatu, kita harus mikir dulu ya, kita punya hikmat, kita mikir dulu. Ini baik atau enggak ya? Kalau saya nyontek sekarang ini baik atau enggak ya? Nah, terus kemampuan untuk mengatasi atau memecahkan masalah. Kita semua punya masalah ya. Mau yang kecil punya masalah, Cici Melisa punya masalah, kakak-kakaknya juga punya masalah semua gitu ya. Tapi kalau kita punya hikmat, kita bisa pecahin masalah itu ya. Kemudian hikmat itu adalah, belum. Hikmat itu adalah kemampuan untuk mengelola hidup. Ini yang agak besar bisa lebih mengerti ya. Saya hari ini mau ngapain, nanti ke depan saya mau ngapain, saya mau kuliah apa, saya mau apa, itu butuh hikmat dari Tuhan ya, ini buat kelas besar. Nah, bedanya hikmat yang semua orang punya sama hikmat yang Tuhan, yang dari Tuhan itu bedanya adalah kalau kita anak-anak Tuhan, kita punya hikmat dari Tuhan. Itu adalah untuk bisa kita membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Mana yang benar menurut firman Tuhan, mana yang dosa. Itu hikmat dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Memecahkan masalah itu bukan dengan pikiran aja, tapi berdasarkan apa adik-adik? Berdasarkan apa yang paling bawah? Berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini ada ceritanya. Suatu kali
Nah ini udah raja ketiganya orang Israel, namanya Raja Salomo. Siapa namanya? Salomo. Ini ada di 1 Raja-Raja pasal 3 ya. Namanya Raja Salomo. Raja Salomo ini suatu kali lagi tidur, kemudian Raja Salomo, Tuhan itu menampakkan diri sama Raja Salomo ya. Tuhan bilang, nih kenapa Raja Salomo ini Tuhan bisa ngomong sama dia? Karena dikatakan firman Tuhan kepotong ya. Raja Salomo ini menunjukkan kasihnya sama Tuhan. Dia itu sayang sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Ya, lalu Tuhan berkata-kata begitu dia dalam mimpinya Tuhan berfirman, "Salomo, kamu mau minta apa?" Wah, adik-adik, kalau kalian ditanya gitu, mau minta apa sama Tuhan? Minta apa aja pasti saya kasih, kata Tuhan. Mau minta apa kita? Banyak ya, Tuhan pengen minta ini. Tapi Raja Salomo itu gak minta kaya, gak minta baju baru, gak minta istana yang megah, gak minta banyak uangnya begitu ya. Raja Salomo minta apa ya? Coba dilihat. Nah, ini tadi ya firman Tuhan bilang, minta apa aja bakal aku kasih, kata Tuhan. Klik lagi. Nah, ternyata Raja Salomo ini minta hikmat. Hikmat dari Tuhan. Dibilang hati, Tuhan saya minta hati untuk bisa menimbang perkara. Untuk bisa membedakan antara apa yang warna biru. Coba dibaca, yang bisa baca. Membedakan antara ini hikmat dari Tuhan. Membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Nah, kemudian boleh diklik lagi. Nah, lalu di firman Tuhan katakan 1 Raja-Raja 3 ayat 12 katakan bahwa Tuhan itu kasih hikmat ya, dibilang kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Wah, super pintar gini ya. Raja Salomo jadi super pintar dari Tuhan. Sehingga apa katanya gak ada di dunia tuh raja-raja sesudah dan sebelum Salomo itu yang sepintar, yang hikmatnya luar biasa seperti Raja Salomo. Tapi adik-adik ada syaratnya ya. Salomo gak minta yang lain tapi kata Tuhan, kamu gak minta kaya, saya tetap kasih kamu kaya. Kalau kamu ayat 14 dikatakan kalau kamu apa katanya hidup menurut jalannya Tuhan yang dikasih tahu menurut firman Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, pasti Tuhan berkati kita. Amin. Yang percaya aminnya kenceng. Amin ya. Amin. Tapi syaratnya apa katanya? Saya kasih kamu kaya, saya kasih kamu sehat. Syaratnya kamu harus ikutin jalannya Tuhan. Sama kita ya, kita harus taat sama Tuhan ya. Oke, terus lanjut. Nah ini ada masalah adik-adik ya. Nih begitu bangun Raja Salomo udah dapat hikmat daripada Tuhan. Wah dia bersyukur ya. Nah suatu kali waktu dia jadi raja, dia itu tadi minta hati untuk bisa menimbang, menghakimi begitu ya. Banyak orang masyarakat Israel itu datang ke dia minta nasihat. Punya masalah di bawah, aduh saya punya masalah gini, gimana ya jalan keluarnya. Nah itu Salomo ya, orang curhat gitu sama dia ya. Nah ini 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 diceritakan ada 2 orang wanita datang. Yang satu bawa bayi. Lalu nih yang rambutnya pendek nih ya, yang rambutnya pendek bilang begini sama Raja Salomo. Raja, ini perempuan yang satu ini tinggal sama saya tinggal serumah berdua. Saya melahirkan anak, 3 hari kemudian perempuan ini melahirkan anak juga. Waktu tidur, perempuan ini ketiduran lalu anaknya ketiduran sampai meninggal si anaknya ya katanya ya. Lalu perempuan ini ngambil anak saya, tuh anak saya diambil sama dia. Diaku-aku anak, padahal anak dia tuh mati, itu anak saya katanya. Begitu ya, ini gimana gitu kan. Nah lalu nih Raja Salomo mikir ya, gimana ini ya, dia berdoa sama Tuhan kan ya, Tuhan ini menimbang nih hikmat nih, membedakan yang benar mana yang salah. Ini 2 orang dua-duanya ngaku ini anak saya gitu ya.
Jadi bingung kan, orang-orang semua bingung. Raja Salomo bilang gini, udah yang satu ribut ini anaknya, yang satu ribut ini anaknya. Udah gini aja, ambil anaknya, belah dua, bagiin, bagi dua. Nah, yang satu, yang perempuan tadi yang rambutnya panjang, yang ini nih ya, jangan katanya, jangan, udah, jangan dibagi dua, udah kasih aja sama perempuan yang rambutnya pendek ini ya, kasih aja udah biarin gitu ya. Nah, yang satu yang rambutnya pendek, udah gak apa-apa, belah dua aja bagi dua, jadi adil ya. Kira-kira yang mamah yang betul yang mana ya? Danela? Waduh, pinter banget ya Danela ya. Luar biasa, terima kasih jawabannya ya. Betul, ternyata mamahnya yang ini. Gak mungkin ya mamah-mamah tuh biarin anaknya enggak ya. Nah betul ya, karena sayang, semua mama sayang ya. Nah ini Tuhan itu kasih hikmat ya sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat sama Raja Salomo supaya bisa membedakan yang baik sama yang jahat. Yang dosa mana yang benar, mana yang salah. Nah karena hikmatnya semua orang di negeri itu sama di tetangga-tetangga itu semua denger, wah Raja Salomo pinter banget nih, hikmatnya luar biasa. Kalau punya masalah datang aja sama Raja Salomo, tanya ini gimana ya caranya ya, masalahnya gimana. Nah itu, nah kita maunya jadi kayak Raja Salomo ya, punya hikmat, kita punya masalah, kita tanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, nah kita bisa pecahin masalah itu ya. Nah nih Raja Salomo tadi Tuhan udah janji ya, kalau kamu taat sama Tuhan, kamu jadi kaya. Nah nih Raja Salomo semakin berkuasa, daerahnya makin luas, raja-raja di tetangga-tetangga itu pada datang semua, lalu curhat terus masalah saya ini gimana caranya menyelesaikannya. Ayat 34 dikatakan tuh ya, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo. Di negara Ethiopia tuh jauh ya. Di negara Ethiopia itu ada satu ratu namanya Ratu Sheba. Dia denger tuh hikmat Salomo tuh luar biasa. Wah dia ada banyak sekali di kepalanya, di otaknya tuh banyak yang pengen ditanyain. Lalu dia datang dari jauh, ketemu sama Raja Salomo. Ya tuh ya, ini udah di pasal 10 ya, 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Ratu Sheba datang, lalu dia katanya apa? Datang hendak menguji dengan teka-teki. Bukan teka-teki yang kayak tadi di awal ya, itu mah teka-teki bercandaan kita, ini teka-teki hidup begitu kan. Nah begitu datang Ratu Shebanya tanya sama Raja Salomo ya, punya masalah ini, punya pertanyaan ini, itu. Firman Tuhan katakan Salomo bisa jawab semua. Oh ada pertanyaan-pertanyaan sulit, semua dijawab sama Salomo. Waktu Ratu negeri Sheba makan bareng-bareng, dia lihat, waduh makanannya mewah sekali. Lalu para pelayannya menyajikannya luar biasa, sopan, pakaiannya bagus. Terus korban bakaran di rumah Tuhan juga luar biasa. Dia lihat di pasal sebelumnya itu Salomo bangun bait Allah ya sama istana. Jadi lihat, wah luar biasa sekali Salomo ini ngatur negara ini luar biasa. Wah lalu dikatakan apa? Tercenganglah ratu itu. Lanjut. Lalu yang dilakukan Ratu Sheba adalah apa? Wah dia bersuka cita, dia tuh tadinya gak kenal Tuhan loh. Waktu dia ngobrol sama Salomo, dia puji Tuhan. Katakan benar yang saya dengar, bahwa Salomo itu hikmatnya luar biasa. Terpujilah Tuhan katanya ya, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Jadi hikmatnya Raja Salomo ini sampai buat orang yang tadinya gak percaya jadi percaya Tuhan. Nah adik-adik ini hikmat dari Tuhan. Yang kita kejar di dalam hidup kita adalah hikmat yang daripada Tuhan. Semua orang punya hikmat, tapi apa yang membedakan? Contoh masalah, pelajaran susah, lalu mau ulangan, mau ujian. Gimana caranya? Masalahnya susah nih ya pelajarannya ya. Apa sih pelajaran yang paling susah? Buat kalian apa? Apa yang paling susah? Buat Cici dulu matematika, bahasa Sunda, udah SMA kimia.
Iya. Susah ya itu, susah. Mau ujian. Bisa nggak? Kalau hikmat dunia, gimana caranya memecahkan supaya saya bisa lulus ujian? Udah aja nyontek. Pakai cara paling pinter, ya, paling canggih. Nyonteknya supaya nggak ketahuan sama guru. Bisa nggak? Pakai hikmat nggak itu? Bisa. Tapi itu hikmat dari Tuhan bukan? Bukan. Hikmat dari Tuhan bisa bedain mana yang benar, mana yang dosa, mana yang benar, mana yang jahat. Contoh lagi nih ya, masalah ya. Kalian mau beli barang, tapi kalian gak punya uang. Apa yang kalian lakukan? Bisa gak nyuri? Bisa gak? Bisa. Kalau orang yang gak kenal Tuhan bisa nyuri gak? Bisa. Itu gimana caranya ngebobol ATM? Pakai hikmat nggak? Pakai kepandaian nggak? Pakai kepandaian, tapi benar nggak menurut firman Tuhan? Boleh nggak kita nyuri anak-anak Tuhan? Gak boleh. Kalau kita nggak punya uang gimana? Masalahnya kita nggak punya uang, tapi pengen beli sesuatu, gimana caranya? Berdoa ya sama Tuhan, minta hikmat. Gimana ya caranya? Berdoa, minta sama Tuhan. Ini Cici Melisa cerita ya. Rafael waktu itu pengen sesuatu. Dia pengen beli games. Waduh ya, lagi main terus dia download sendiri di Play Store. Anak umur berapa itu? 4 tahun. Download sendiri. Mami, ini harus beli. Mau beli katanya ya. Berapa dek? 200.000. Waduh. Beli games 200.000. Lalu apa yang dilakukan Rafael? Rafael harus berdoa ya mami. Iya berdoa. Gimana doanya mami? Pakai hikmat nggak? Pakai ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, Rafael mau main games, katanya gitu ya dia berdoanya. Tuhan berkati mami supaya mami bisa beliin games. Dah, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin ya, udah. Mami udah ada belum berkatnya? Belum deh. 200.000. Berdoa udah, pokoknya kalau Tuhan berkati mami, nanti kalau bisa mami beli. Ya, gamesnya itu Rafael sukanya ABC ya, dia ABC gitu mainnya kata-kata begitu ya. Nah, itu masalah. Pertama yang harus kita lakukan berdoa sama Tuhan ya. Tuhan gimana caranya supaya masalah ini bisa selesai. Nah, lalu apalagi masalahnya sekarang ya. Sekarang semua masih online gak sekolah adik-adik? Masih online ya. Kadang handphone kita tuh harus yang terbaru supaya bisa ngikutin gitu ya. Tapi masalahnya mau minta sama mama papa uangnya, aduh kasihan mama papa lagi gak punya uang. Gimana caranya? Itu masalah kan? Betul? Masalah. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Tadi pertama harus berdoa. Ingat ya waktu Natal minta apa aja sama Tuhan, minta berdoa, minta apa aja. Tuhan saya bersyukur, jangan lupa bersyukur dulu ya. Saya bersyukur hari ini saya masih bisa sekolah, saya masih punya handphone yang masih bisa ini. Tapi Tuhan kalau bisa boleh nggak handphone baru? Boleh nggak berdoa gitu? Boleh ya, boleh. Lalu selanjutnya doakan papa mama, Tuhan papa mama biar diberkati Tuhan ya, kerjanya lancar, diberkati Tuhan supaya bisa beli handphone atau beli kuota begitu ya buat saya. Tuhan tolong. Nah, lalu ada lagi nggak yang bisa kita lakukan? Ini Cici Melisa ngajarin sesuatu buat kelas besar aja ya. Yang kelas kecil jangan dulu. Ada nggak yang bisa kalian lakukan untuk bisa menghasilkan uang? Yang kelas kecil mah nggak usah ya, Danela nggak usah ya. Berdoa aja buat mama ya, sama papa ya. Yang kelas besar nih, ada nggak yang bisa saya lakukan untuk bantu orang tua saya? Berdoa sama Tuhan ya, minta hikmat. Waktu dulu Cici Melisa waktu susah,
Cici Melisa berdoa sama Tuhan ya. Tuhan gak punya uang, apa yang bisa saya lakukan? Waktu itu Cici Melisa bisa bikin makanan gitu ya, terus bikin kerajinan tangan, bikin bunga-bunga dari pita, bikin jepit begitu ya. Dijualin ke teman-teman Cici waktu itu ya. Ini yang kelas kecil gak usah ya, yang kelas besar udah bisa lakukan gak apa-apa. Tawarin, misalnya mama jualan apa nih? Kita tawarin. Cindy pernah lakukan itu ya Cindy ya, betul ya. Mama bikin apa waktu itu? Mie, bikin apa segala macam. Cindy bantu jual. Nah, itu bagus. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Nah, itu dia ya. Itu hikmat dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan ya. Cici nggak bisa samain semua orang, nggak bisa. Karena semua orang punya kemampuannya masing-masing sendiri-sendiri ya. Tapi minta sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Nih ayat hafalan kita ya. Apa kata firman Tuhan? Klik. Oh ini hadiah, nah ini ya. Hadiah setelah Ratu Sheba tadi memuji, lalu Ratu Sheba kasih banyak tuh, diberkati ya. Raja Salomo diberkati sama Tuhan. Hikmat dari Tuhan ya. Nih, yuk klik ayat hafalan. Dah lewat aja, langsung ke ayat hafalan. Iya. Nah, Amsal 2 sama-sama dihafalin ya, inget ya. 1 poin untuk yang bisa menghafal ayat. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Anak kelas kecil hafalkan ini ya kalimat depannya. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan, sekali lagi ya. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kelas besar, tengah ke besar, lanjutkan ya. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau kita kurang hikmat, firman Tuhan katakan, minta sama Tuhan. Tuhan saya minta hikmat. Pelajaran saya susah. Tuhan tolong kasih saya kepandaian, hikmat dari Tuhan. Gimana caranya supaya saya bisa melewati ujian. Tapi jangan nyontek. Karena nyontek itu dosa ya. Oke, siapa yang mau ayat hafalan ke depan? Dari kelas kecil silakan Ethan. Ada? Yuk. Amsal 2 ayat. Lagi. Amsal 2 ayat 6. Thank you kakak, dicatat ya. Ethan, siapa lagi? Boleh, Danila yuk. Ini poinnya beda lagi, tadi jawab kuis, sekarang ayat hafalan. Jadi Danila dapat 3 hari ini ya. Yuk, Amsal. Boleh ditutup ya, ditutup. Oke, Amsal. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Good. Luar biasa. Good. Ada lagi? Atan? Rahel? Gracio? Mau coba? Good. Yuk. Kakak diingat ya, ini Gracio. Yuk, Amsal? Enggak. Iya, mau yang kelas kecil itu juga nggak apa-apa. Ya enggak. Bebas, mau yang panjang bisa boleh, mau yang pendek boleh. Amsal 2. Good, wah lengkap ya, luar biasa. Gracio dicatat ya, ada lagi, yuk. Cici Melisa kenalan dulu ya, siapa namanya? Oh Elita, adiknya Bunga ya, kakak Bunga ya. Oke, yuk. Amsal. Good, luar biasa. Elita dicatat ya. Ada lagi? Kelas besar dong. Kelas besar dong. Dari tempat aja berdiri ngagorowok. Silakan kelas besar. Mau yang pendek boleh, yang panjang boleh. Amsal 2 ayat 6. Siapa yang berani? 1 poin?
1 poin. Kelas besar, hai bangun. Ayo, Amsal 2 ayat 6 gampang banget. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, beres. Yuk, come on. 1 poin. Come on. Berdiri aja di tempat terus ngagorowok. Jangan, barengan boleh barengan. Sok, 2-an, 3-an boleh barengan. Sok. Bertiga boleh, sok, menggak. Ayo. Jangan malu-malu. Biasanya malu-maluin kan. Gaya. Yuk, ayo Rey. Amsal 2 ayat 6. Tuh kan. 1 poin kakak diingat. Lagi? Ayo nih berlomba nih ya, nanti akhir tahun tuker kadonya berdasarkan poin bukan absen lagi. Siapa yang dapat banyak hadiahnya juga ya. Oke, ada yang mau lagi enggak? Ayat hafalan? Cukup? Cukup, oke ya. Tadi apa hikmat dari Tuhan? Hikmat dari Tuhan itu bisa bedain mana yang baik dan jahat, yang benar dan yang dosa. Itu ya, bisa memecahkan masalah berdasarkan firman Tuhan. Oke ya, yuk kita doa. Udah siap semua? Belum, ada yang belum siap ya. Matanya ditutup. Cici Melisa tunggu sampai semuanya siap ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah berikan hikmat kepada setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh berikan hikmat kepada setiap kami seperti Tuhan berikan hikmat kepada Raja Salomo. Kami berdoa kiranya hikmat Tuhan turun atas kami boleh memecahkan masalah kami berdasarkan firman Tuhan. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan apa yang kami lakukan, dan biarlah Tuhan yang boleh berkati hidup kami. Kami berdoa menyerahkan masalah kami juga masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh berikan jalan keluar, berikan kami hikmat untuk boleh memecahkan masalah kami berdasarkan firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dan biarlah firman Tuhan ini boleh tertancap di dalam hati dan pikiran kami dan juga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur menyerahkan hidup kami dan orang tua kami juga ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Cici Melisa buat firman Tuhannya ya. Sekarang kita mau persiapkan persembahan buat Tuhan. Oke, siapkan yang terbaik, dilipat yang rapi, berikan hati yang penuh dengan sukacita. Oke, buat kakak-kakak boleh siapkan kantong persembahannya. Kita nyanyi Aku Anak Kesayangan Tuhan. Ya, yang udah ngasih kantong persembahan boleh berdiri sambil tepuk tangan ya. Udah gitu nanti setelah ini langsung ke bawah. Ada ya? pengumuman nggak kakak? Nggak, nanti langsung. Iya ya, oke. Oke. Yuk, kita ya. Aku miliknya Tuhan.
dari Sekarang, Kak Priska, ya gitu ya. oh iya, Oke, terima kasih untuk persembahan Tuhan berikan. Diberikan Tuhan memberkati. ya. Silakan Kak Priska. Oke. Selamat pagi sahabat TKTF. Kalau misalnya Kak Priska menyapa selamat pagi sahabat TKTF, jawabannya sahabat TKTF jadi dijawabnya seperti ini. Selamat pagi sahabat TKTF, jawabannya selamat pagi sahabat, gitu ya. Oke, selamat pagi sahabat TKTF. Gak ada suaranya, selamat pagi sahabat TKTF. Tangannya mana? Kalau selamat pagi gini dong, selamat pagi sahabat, gitu ya. Kasih muka senyumnya, selamat pagi sahabat TKTF. TKTF light, yes, I'm ready to be the light. Oke, ini jadi yel-yel dan sapaan kita di tahun ini ya. Setelah ini kita akan masuk ke kelas masing-masing. Adik-adik nanti akan diarahkan oleh wali kelas dan asisten dan juga volunteer ya. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi di minggu depan, tanggal 9 Januari ibadah onsite. Oke, silakan dari kelas Heaven Light, Kingdom Light 1A 1B ya. Nanti akan ada welcome snack yang diberikan di dalam kelas. Silakan nanti wali kelas dan asisten dan volunteer bisa berkenalan dengan adik-adiknya di kelas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.